SDN Grogol Selatan N08, prestasi selalu kami kedepankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiah. Saya seorang guru dari SDN Grogol Selatan 08. Izinkan saya untuk mempersembahkan sebuah karya dengan judul Inovasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila di kelas 5 yang kreatif dan berdampak pada murid. Menjadi guru di era digital membawa banyak peluang sekaligus juga tantangan. Perkembangan teknologi yang begitu cepat menuntut guru sekolah dasar untuk terus beradaptasi dalam cara mengajar juga menyampaikan materi. Tantangan utama bukan hanya pada penggunaan teknologi, tetapi bagaimana memanfaatkannya secara tepat untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Layaknya sekolah pada umumnya, SDN Grogol Selatan 08 juga memiliki tantangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 5 pada materi keragaman budaya. Di era digital saat ini, pembelajaran seharusnya sudah bergerak menuju penggunaan media yang interaktif dan berbasis teknologi. Melalui pemanfaatan teknologi yang terarah, pembelajaran dapat mendukung terwujudnya visi sekolah SDN Grogol Selatan 08, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berbudaya, beriman, bertakwa, berprestasi, berilmu, dan berwawasan lingkungan. Sebagai guru yang harus mampu beradaptasi dengan teknologi, saya tergerak untuk menyusun pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta mengintegrasikan digitalisasi untuk membuktikan bahwa dengan menggunakan teknologi, sebuah pembelajaran akan semakin hidup dan tidak lagi membosankan. Diawali dengan membuat modul ajar, dengan menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan CP, lalu saya mengajak siswa untuk memahami konsep utama keragaman budaya melalui kegiatan yang interaktif dan bermakna. Materi yang saya sajikan tidak hanya disampaikan secara teori melalui metode ceramah, tetapi saya menggunakan media visual serta aktivitas eksplorasi yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aktif bertanya. Dalam prosesnya, saya memanfaatkan media pembelajaran digital yang berisi peta keragaman budaya di Indonesia untuk membantu siswa memvisualisasikan konsep, melakukan pengamatan, dan mencoba secara langsung secara berkelompok. Pendekatan project-based learning pada materi keragaman budaya kali ini bertujuan agar siswa tidak hanya membaca buku dan menghafal, namun benar-benar memahami dan mampu menguasai materi melalui aktivitas yang dilakukan di kelas. Peserta didik sebelumnya saya bentuk menjadi beberapa kelompok, kemudian saya bagikan kartu keragaman budaya secara acak. Setelah itu, mereka diminta untuk berdiskusi di mana letak kartu tersebut untuk ditempel. Setelah waktu berdiskusi selesai, masing-masing kelompok menempelkan sesuai dengan letak wilayah pada peta yang telah disediakan di depan kelas. Setelah selesai, saya menguatkan konten materi dengan mengajak peserta didik bermain monopoli edukasi keragaman budaya secara online. Melalui integrasi materi dan konten tersebut, saya harapkan kegiatan pembelajaran di kelas 5 menjadi lebih menarik, mudah dipahami, serta mendukung terbentuknya peserta didik yang berilmu, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Permainan monopoli edukasi ini saya mulai dengan menunjuk perwakilan kelompok untuk maju lebih dulu, kemudian setiap pemain melempar dadu, dan anggota lain bisa melihat hasilnya melalui layar, di mana berisi poin, serta tantangan pertanyaan seputar materi keragaman budaya. Permainan online ini akan selesai jika salah satu pemainnya sudah masuk ke dalam kotak yang bertuliskan penjara, sehingga akan diketahui kelompok mana yang akan mendapat poin lebih tinggi. Pada kesempatan lain, saya juga memaksimalkan pemanfaatan teknologi IFP yang telah diberikan pemerintah.
Saya mengajak siswa ke ruang lab untuk berkenalan langsung dengan memainkan game edukasi yang berkaitan dengan materi keragaman budaya. Keberhasilan proses pembelajaran ini tidak lepas juga dari peran serta peserta didik dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di rumah, sehingga peserta didik datang ke sekolah dalam keadaan terbaik hingga dapat menghasilkan prestasi yang baik. Selain itu, pemanfaatan lahan sekolah yang dijadikan sebagai studio mini menjadi salah satu upaya kami di sekolah sebagai bentuk kreatif untuk mendukung pembelajaran abad 21. Studio mini ini digunakan sebagai ruang bagi siswa untuk berlatih bicara, menyampaikan ide, menyampaikan karya, serta percaya diri ketika tampil di depan publik. Kegiatan podcast ini tidak hanya ditujukan untuk tampil di media sosial pribadi, tetapi juga sebagai sarana berbagi pengetahuan, literasi digital, dan karakter positif melalui kanal sekolah yang akan kami laksanakan di kemudian hari. Kegiatan selanjutnya adalah saya bergabung dalam kegiatan berbagi praktik baik dalam komunitas belajar SDN Grogol Selatan 08 yang menjadi langkah penting dalam pengembangan diri sebagai guru. Melalui kegiatan ini, saya dapat mengimbaskan pengalaman, strategi pembelajaran, dan pemanfaatan media ajar kepada rekan sejawat. Kolaborasi yang terjalin dalam Kombel ini tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga memperkuat semangat untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Menjadi guru adalah cita-cita saya sejak kecil. Sejak dulu, saya membayangkan bisa berada di depan kelas untuk mengajar dengan penuh semangat bersama peserta didik. Dan hari ini saya mampu menjalani mimpi itu setiap hari. Bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga membimbing, mendengar, dan tumbuh bersama mereka. Cita-cita kecil yang kini menjadi pengabdian, sebuah perjalanan hati yang saya syukuri di setiap harinya. Cita-cita saya selanjutnya adalah menjadi guru yang tidak tertinggal zaman karena perubahan teknologi, yang bisa terus belajar, berinovasi, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia. Saya ingin menjadi guru yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalin persahabatan rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat.